Kemarin di Riyadh, langitnya sih nggak runtuh, tapi internet yang beneran pecah. Roman Reigns yang berdiri gagah di akhir Royal Rumble itu bukan cuma sekedar keputusan booking. Itu adalah sebuah pengakuan. Itu adalah cara WWE ngaku kalau meski udah 2 tahun coba move on, meski udah koar-koar soal era baru, dan meski rosternya penuh sama pegulat pekerja keras, tetap cuma ada satu matahari di tata surya ini. The Tribal Chief balik lagi ke puncak bukan karena dia asal ambil tahtanya, tapi karena emang gak ada orang lain yang cukup gede buat gantiin dia. Roman gak butuh performa Iron Man selama 1 jam. Dia gak butuh drama pertandingan di dalam pertandingan. Dia masuk, keluarin jurus andalannya, dan sikat semuanya. Efisien banget, dominan, bahkan bisa dibilang klinis. Tapi lihat reaksi IWC atau fans fanatik di internet setelah itu. Sepi banget kan? Sementara itu penonton di arena mereka nggak cuma sorak-sorai karena dia menang. Mereka tuh kayak lagi buang napas lega. Karena buat pertama kalinya setelah berbulan-bulan, main event beneran berasa kayak main event lagi. Storytelling WWE itu mencapai puncaknya pas saga Bloodline. Gak cuma puncak, tapi bener-bener nembus batas soal apa yang bisa dicapai sama dunia pro wrestling. Tapi sejak Cody Rhodes finish his story atau nyelesain ceritanya di WrestleMania 40, kita kayak lagi terjun bebas. Kita cuma bertahan lewat sisa-sisa vibes dan kualitas teknik doang. Roman tahu itu, kalian tahu itu, dan Roman gak takut buat ngomong itu langsung di depan mukanya Pat McAfee. Pas Roman bilang ke McAfee, aku udah kasih kalian celah jadi tolong terima aja. Dia itu nggak lagi acting, dia beneran jujur. Dia ngelihat roster yang udah bertahun-tahun dia angkat derajatnya, dan dia sadar kalau pas dia keluar dari balik tirai, wibawa di ruangan itu langsung hilang. Kita punya waktu 2 tahun buat berkembang, 2 tahun buat bangun superstar main event berikutnya. Tapi kenyataannya kita malah jalan di tempat. Sekarang Roman itu bukan cuma sekedar pegulat, dia itu opsi darurat. Coba pikirin psikologi di balik kembalinya dia. Dia nggak balik bukan cuma sebagai si Tribal Chief, dia balik sebagai anti-hero yang sadar kamera. Dia ngelihat Triple H, dia ngelihat tim kreatif WWE, dan dia seolah bilang, aku udah kasih kunci kerajaannya ke kalian, malah kalian tabrakin. Dia udah bantu angkat nama orang-orang kayak Bronson Reed pas dia mau pergi, dia udah lakuin bagiannya. Tapi coba lihat kondisi pas dia balik. Kekurangan di era Triple H ini makin kelihatan jelas. Kita lihat kurangnya pengembangan bintang papan atas yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Cody Rhodes terjebak di penjara booking di mana momentumnya rusak bahkan sebelum musim Mania dimulai. Gunther cuma dijadiin legend killer yang tugasnya cuma pensiunin orang lama, bukan mimpin orang-orang baru. Jey Uso masa pegang gelarnya aja kurang greget, yang ngebuktiin kalau rasa sayang fans itu nggak selalu berarti kamu kuat jadi bintang utama terus-terusan. Roman ngelihat ruang ganti isinya superstar yang udah seneng cuma karena wajahnya nampang di poster. Dia balik buat ngingetin mereka kalau jadi superstar itu nggak bisa dikasih gitu aja, tapi harus direbut. Oke, sekarang kita coba ngomongin soal bisnis. Secara kreatif, WWE lagi di posisi yang sulit dan mungkin angkanya belum kelihatan tapi rasanya udah kerasa banget. Triple H itu punya tipe sendiri. Dia suka alur yang pelan, dia suka orang-orang yang teknis, tapi dia cuekin faktor gila atau faktor wow. Kayak lihat deh LA Knight, cuma dianggap kayak tontonan sampingan. Lihat juga Randy Orton, malah main sama Jelly Roll sementara status legendanya cuma dipakai buat dapat sorakan instan. Dan blunder paling gede dari semuanya, tur pensiunnya John Cena. Hilton yang gak pernah terjadi, kesempatan yang hilang buat bikin cerita yang kedalamannya setara sama The Bloodline. Terus, siapa lagi yang siap menang Rumble coba? Cody gak butuh, Punk sama McIntyre udah punya sabuk, Bron Breakker, dia itu masa depan. Tapi kayak yang kita lihat di alur ceritanya, dia belum siap buat manggul WWE di pundaknya menuju era Netflix WrestleMania. Roman Reigns lah jembatannya. Cuma dia satu-satunya orang yang punya daya tarik buat fans awam yang sangat diinginkan sama TKO dan WWE. Kalau pilihannya antara Roman yang menang atau mungkin Brock Lesnar yang jarang balik juga, ya otomatis aku pilih sang Chief tiap hari. Jadi arahnya kemana nih? Ada 3 jalan yang mungkin masuk akal. Perang meta, Roman versus sistem.
Dia bakal terus nyindir tim kreatif yang akhirnya berujung ke duel sama juara pilihan perusahaan atau bahkan wakil dari Triple H. Terus ada tabrakan sama Punk. Ini yang kita tunggu-tunggu, Roman versus CM Punk. Sejarahnya faktor Paul Heyman, adu promo, ini satu-satunya feud yang kerasa selevel gedenya WrestleMania. Dan penerusan tahta, tapi yang beneran kali ini. Roman pakai momen ini buat milih sendiri penerusnya, mungkin Obafemi. Dia itu bintang paling bersinar di Rumble kemarin. Aura the next big thing-nya kuat banget. Roman bisa jadi pemicu yang ngubah Oba dari sekedar prospek NXT jadi fenomena global. Oke, jadi gini, aku tahu fans garis keras pasti kesel. Tapi jujur aja deh, kalian bakal tetap protes kalau dia menang hari ini. Dan kalian juga bakal tetap protes kalau dia menang di tahun 2030. Roman Reigns itu lagi di era prime sinanya. Dia adalah solusi di tengah kekeringan kreatif. Dia udah berhasil ngelewatin bertahun-tahun bookingan aneh dari Vince McMahon buat jadi pencerita terbaik di generasi kita. Dia nggak bakal selamanya di sini. Dia nggak bakal terus-terusan nyelamatin WWE dari lubang booking mereka buat 10 tahun ke depan. Jadi saranku, kurangin deh reaksi lebaynya. Berhenti mikirin siapa yang lebih pantas dan mulai hargai kehebatan yang masih tersisa ini. Biarin dia masak dulu. Let him cook. Tapi menurut kalian, apakah Roman Reigns jadi tombol darurat karena rosternya yang gagal atau emang tim kreatif WWE yang gagal maksimalin rosternya? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were